Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Pak Agus akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi baik wanita maupun laki-laki. Jadi sistem reproduksi ini penting dipahami oleh mahasiswa perawatan, khususnya dalam menangani masalah-masalah di reproduksi. Jadi kalau wanita itu mulai dari sistem reproduksi, endokrinasi, terus menstruasi. Kalau laki-laki seperti apa ini, sirkumsisi, fertilisasi, ya impotensi dan lain sebagainya. Ya ini perlu dipahami karena masalah-masalah ini yang sering terjadi di eh, bidang keperawatan, ya seperti itulah. Kalau di sistem reproduksi wanita itu ada endokrin, ya, organ endokrin ini yang menjadi pengendali dari organ reproduksi. Kalau endokrin ini contohnya FSH, follicle stimulating hormone, ini diproduksi oleh hipofise, ya. Hipofise anterior, ya, depan, ya, anterior. Nah ini disebut dengan follicle stimulating hormone, ya. Follicle stimulating hormone, ya. Stimulating hormone. Nah, FSH ini fungsinya merangsang ovarium, ya. Ovarium untuk terjadi pemasakan sel telur. Jadi ovarium nanti mengeluarkan dua hormon, yaitu estrogen, ya, dan progesteron, ya. Progesteron. Nah, fungsi dari estrogen progesteron ini adalah ada dua, ya. Ada pemasakan ovum, ya, sel telur, dan juga mengatur siklus menstruasi, ya. Siklus menstruasi ini yang ini menjadi hal-hal yang perlu kita pahami. Follicle stimulating hormone. Selain itu, untuk merangsang sel telur, juga pemasakan sel telur itu juga menggunakan hormon yang lain. Contohnya LH, ya. LH atau luteinizing hormone, ya. Luteinizing, ya, hormon. Luteinizing hormone ini berfungsi di dalam pengaturan pemasakan sel telur, ya. Pemasakan, ya. Pemasakan itu pematangan dari sel telur muda, ya. Follicle primordial namanya. Jadi follicle primordial muda, ya, menjadi follicle de Graaff, ya. Follicle itu sel telur, ya, tua. Ya di sini nanti terjadi berbagai macam peristiwa, ya, mulai dari ovulasi, pemasangan sel telur, sampai menstruasi. Ada juga hormon yang lain yang mengendalikan organ reproduksi wanita adalah dua hormon yang kita kenal dengan nama prolaktin, ya. Prolaktin dan oksitosin, ya. Oksitosin. Ini prolaktin itu oleh hipofise posterior, ya, belakang. Oksitosin itu oleh hipofise ini posterior semua, ya. Posterior semua. Nah, prolaktin ini fungsinya adalah untuk pembentukan ASI, air susu ibu, sedangkan oksitosin itu adalah untuk his atau gerak, ya, gerak uterus, ya.
untuk mengeluarkan isi uterus pada saat melahirkan ya. Istilah Jawanya kenceng-kenceng gitu ya. Seperti itu. Nah, ini perlu kita pahami ya. Oke, lanjut. Ya, ini contoh proses melahirkan. Proses melahirkan. Ini perlu Anda pahami nanti di bidang maternitas ya. Di maternitas. Nah, mulai dari kalau kita lihat panggul wanita ya, ini panggul ya. Kalau kita lihat panggul seperti ini. Nah, di sini ada 2 tulang kemaluan. Maaf. Bentar ya. Nah, ada panggul. Panggul ini panggul wanita. Terus di sini ada 2 tulang kemaluan nanti. Nah, gini. Nah, ini kepala bayi ini harus keluar lewat sini. Ya, ini tulang kemaluan atau os simpisis namanya. Os simpisis ya. Nah, ini harus keluar dari situ. Kalau kita lihat seperti ini ya, mulai dari tahap pertama ya. Tahap pertama bayi membuka jalan lahir, terus putar paksi dalam ya, memutar kepalanya, terus setelah itu putar paksi luar ya, murep istilahnya bahasa Jawanya, terus dia akan keluar seperti ini ya. Ini extension complete, terus dia expulsion atau keluar ya. Nah, ini panggulnya, ini pintu atas, pintu bawah panggul namanya, pintu bawah panggul ya. Tuh, ini Anda lihat ini di sini ya. Prosesnya ini dengan hormon apa? Dengan hormon oksitosin ya. Untuk his tadi ya. Untuk his mengejan itu ada hormon namanya oksitosin. Jadi kalau tidak ada his, maka pasien disuntik dengan oksitosin atau biasanya orang nyebut obat perangsang ya. Obat perangsang. Oke, itu contoh di partes atau istilahnya melahirkan ya. Melahirkan. Oke, lanjut. Nah, selain itu di organ wanita nanti Anda juga harus bisa melakukan pemasangan kateter ya. Seperti saya jelaskan di organ di organ urologi ya. Ini pemasangan selang ya untuk membantu urinasi ya. Urinasi atau mengeluarkan air kencing. Ya, biasanya kalau mau melahirkan atau pada wanita pos operasi ya. Urinasi pos op ya. Terus prepartum ya, mau melahirkan. Terus juga mungkin adanya batu ya pada wanita, batu buli-buli. Nah, seperti itu. Teknisnya pemasangannya harus paham ini. Jadi kalau kita lihat organnya seperti ini ya modelnya. Nah, kita lihat bahwa kalau wanita organnya itu ada usus, ada uterus, baru kandung kemih ya. Kalau wanita tidak punya laki-laki tidak punya uterus ya. Nah, ini berarti ini vagina. Terus ini uretra. Jangan keliru. Kalau di sini seperti ini, uretranya di atas ini. Ini vagina. Kalau kateter dimasukkan vagina ya sampai panjang 40 cm ya tetap masuk ya, tidak bisa mencapai kandung kemih ya. Seperti itu, ini harus dipahami dan cara bukanya seperti ini. Ya. Cara bukanya, cara pegangnya ya. Jadi ini dari atas pasien ya, seperti itu. Ini untuk dipahami ya anatomi seperti ini. Oke, lanjut. Ini ada tindakan, nah ini episiotomi ya. Episiotomi. Jadi
Episiotomi itu memperlebar jalan lahir untuk mencegah trauma kepala pada anak. Ya, kalau kita lihat cara guntingnya seperti ini. Ini ada model, kalau ini apa? Saya gambarkan vagina gitu ya. Nah, kalau ini anus, nah ini ada yang model seperti ini. Nah, ada model lateral ya, digunting seperti ini. Ada yang lurus ya, seperti itu. Ada yang lateral ke samping kiri ya, atau kalau dari kita kanan ya, seperti itu. Nanti dijahit ya, atau ini, nah, ini jahit, atau yang sini ya, digunting pada saat mengejan ini dengan mediolateral episiotomi ya. Nanti jahitannya seperti ini ya, jahitannya seperti ini, itu namanya episiotomi. Oke, lanjut, ada tindakan lagi kuret ya, kuretase. Ini juga nanti tugas dari perawat adalah membantu sebagai asisten operator untuk kuret. Kuret itu adalah tindakan untuk mengeluarkan hasil konsepsi ya, mengeluarkan hasil konsepsi, sisa-sisa ya, sisa-sisa hasil konsepsi atau pembuahan. Nah, ini caranya seperti ini. Ini ada namanya spekulum vagina ya, atau cocor bebek namanya ya, spekulum vagina. Nah, terus ini spekulumnya, nanti belajar di laboratorium bagaimana cara masangnya dengan Bu Iga atau dengan Bu Ajeng ya, atau dengan Bu Ratih nanti. Nah, terus ini ada histeroskop itu juga bisa, sendok juga bisa. Untuk kalau ini pakai sendok ya, yang ini pakai sendok ini. Nah, ini kalau histeroskop ya, ada monitornya, terus dibersihkan ini vaginanya ya, dikiret ya, dikiret. Ada spekulum, ada vaginanya ya di sini ya. Ada serviks ya, serviks itu adalah leher rahim ya, terus uterus ya. Tuh, ini bladernya, kandung kemihnya kalau bisa kosong ya, dikosongi dulu agar tidak mengganggu proses untuk kuretase. Terus ini hasil jaringannya ini ya, nah, jaringan yang dikuret ya. Oke, itu contoh lagi tindakan yang nanti perawat harus paham. Ada lagi tindakan seksio sesaria ya, seksio sesaria atau operasi melahirkan ya, operasi. Nah, operasi ini tekniknya seperti ini ya, disayat seperti ini. Ada yang melintang, ada yang horizontal, ada yang vertikal ya, ada yang vertikal. Tapi kebanyakan kita pakai ini ya. Nah, jahitnya nanti gini. Nah, gitu ya. Jadi membuka perut, membuka uterus untuk mengeluarkan bayi ya ini. Nah, ini ya. Ini ada dokter obgyn, SPOG-nya. Terus ada nurse-nya ya. Dan nurse itu ada 2, untuk ibu dan untuk bayinya. Ya, untuk pertolongan bayinya. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita mengenal tentang anatomi dari anatomi luar dari vagina ya. Dari organ reproduksi wanita ya. Jadi Anda kalau ada istilah vagina itu adalah lubangnya ya. Kalau organ reproduksi wanita itu namanya genitalia wanita ya. Seperti itu, bukan vagina. Kalau genitalia wanita isinya lengkap ya, mulai dari yang paling atas ini adalah, saya jelaskan satu persatu. Ini klitoris. Nah, klitoris ini adalah organ erektil ya, bisa terangsang, bisa membesar ya, erektil. Ini
analog dengan kalau kita penis ya, pada laki-laki ya. Analog dengan penis ini bisa mendapatkan rangsangan ya, erektil ini tadi ya, bisa rangsangan ya. Oke, ini analog sebagai hasrat kalau wanita atau libido ya, libido wanita. Ini daerahnya sini ya. Ini juga bisa infeksi ya, infeksi. Ini ada kelenjarnya di situ, ada kelenjar yang bisa mengeluarkan cairan ya, cairan pelumas ya, ketika ada seksual intercourse atau hubungan seksual. Ini kelenjarnya ada dua, ada Bartoloni dan skin ya, Bartoloni dan skin ya. Nah, ini bisa terjadi infeksi ya. Nah, terjadi infeksi kalau karena kurang bersih atau penyakit menular seksual ya. Oke, kita lanjutkan outer lips atau labia mayor. Outer itu luar ya, outer itu luar. Jadi ini ada labia mayor. Nah, luar tuh sini ya, mulai di sini. Ini luar ini. Nah, ini mohon maaf ya, ini sebagai bantalan duduk juga ya, kalau kita wanita duduk ya tidak terasa sakit ya, seperti labia mayor ya, sebagai area bantalan ya. Oke, ini ada otot ini ya, terdiri dari otot ya, sehingga ketika melahirkan itu tidak sobek seluruhnya. Oke, lanjut labia mayor, terus ini ada uretra ya, saluran kemih. Ini vagina ya, yang berhubungan nanti dengan uterus. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini ada uterus di sini. Nah, ini terusannya adalah ke vagina. Nah, ini seperti ini. Ini uterusnya ya. Nah, itu. Terus inner lips atau labia minor ya. Mulut dalam, mulut luar dan mulut ini. Sini. Nah, ini mulut dalam atau labia minor. Fungsinya adalah untuk menutup uretra dan vagina, supaya tidak mudah infeksi ya, seperti itu. Dan ingat, di area ini adalah area yang basah ya, area basah, karena dia mengandung kondisi pH-nya ya, pH-nya itu rendah atau asam ya, asam. Tapi keasamannya ini tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh berlebihan. Contohnya resik V, dikasih resik V, dibersihkan terus, akhirnya malah keasamannya itu malah hilang, akhirnya dari basah, akhirnya mudah sekali dimasuki oleh bakteri ya, disabuni sampai ya berkali-kali, itu ya nggak baik juga ya. Oleh karena itu sebenarnya antiseptik yang dipakai ya herbalis malah bagus ya, seperti rendaman rebusan suruh ya, itu bagus ya. Oke, lanjut. Terus ini ada anus ya, anus ya, anus, ini anus ya. Terus ini antara vagina, antara labia mayor dengan anus ini, area di sini disebut dengan perineum. Perineum. Makanya kalau ini nanti waktu melahirkan sobek ke sana, namanya ruptur perineum ya. Ruptur perineum. Jadi, makanya kalau di sini ada jahitan, nah, jahitan perawatannya namanya perawatan perineum atau puerporium. Puerporium. Nyapa dek, puerporium bu, ya, perawatan perineum ya, bukan peritonium ya, perineum. Perineum adalah daerah antara vagina, labia mayor dan anus pada wanita ya, seperti itu. Nah, di sini ada bulu pubis ya. Nah, ini namanya pubis ya, os pubis. Nanti kalau waktu mau seksio atau SC ya,
Ini harus diskiren atau dibersihkan ya, namanya skiren. Skiren dibersihkan. Oke, lanjut. Ini organ reproduksi dalam pada wanita. Ya memang wanita itu luar biasa ya. Tugasnya di dalam sistem reproduksi itu ya semuanya sebenarnya berat ya, tapi wanita saya bilang lebih berat daripada laki-laki karena banyaknya organ untuk reproduksi ya, tempat untuk perkembangbiakan manusia, tempat untuk induksi, fertilisasi dan persalinan pada wanita, melahirkan generasi-generasi manusia. Oleh karena itu memang harus dijaga dengan betul, terutama organ reproduksi dalamnya ini. Lah, ini mungkin waktu Anda di SMA sudah sering ya mempelajari ini, tapi tidak salahnya saya ulangi lagi bagian-bagiannya. Jadi internal seksual atau organ reproduksi female ya, seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah mulai dari sini ya, ini vagina ya. Vagina ini merupakan otot yang fleksibel ya. Otot yang fleksibel. Bentuknya itu hampir seperti pir ya. Kalau kita lihat itu seperti ini. Gitu ya. Seperti ini, seperti pir. Dia bisa memanjang dan memendek, bisa melebar dan mengecil ya, bisa dilatasi dan bisa kontriksi ya, terus bisa memanjang dan bisa memendek ya, seperti fleksibel. Jadi ketika melahirkan dia akan membuka ya. Kalau ini lubangnya ini mungkin sebesar bisa dalam kondisi bisa sebesar telur ayam ya, tapi kalau melahirkan itu bisa segede kepala bayi ya, seperti itu. Nah, ini vagina. Terus setelah itu ada serviks. Serviks itu disebut juga dengan leher rahim ya, leher rahim. Jadi kanker serviks itu ya kanker leher rahim, ada di sini. Leher rahim itu ya. Terus ada ligamen, otot ya. Ligamen itu kayak otot tapi keras ya, untuk memposisikan uterus tetap pada posisinya. Terus ini uterus ya, uterus itu ada lapisannya PME ya. PME itu hafal ini ya. Perimetrium, myometrium, endometrium. Yang paling dalam itu endometrium. Jadi endometrium, myometrium, terus perimetrium, PME. Di sini ada tuba falopii sini ya, tuba falopii. Kalau ini falopii tuba. Jadi falopii tuba ini kalau di dalam organ reproduksi wanita, ketika sel telur itu menetas ya, ovulasi, maka dia akan menunggu di tuba falopii. Di sini sambil menunggu sperma ya, ada 1,2 juta sperma yang mendatangi tuba falopii. Ada kiri dan kanan ya, mana yang terbuai. Terus di sini terjadi proses pembuahan di tuba falopii. Janji sehidup semati ya, begitu. Terus dia akan pergi menuju pada endometrium di sini. Untuk nidasi atau perlekatan. Setelah nidasi maka muncullah dua organ, yaitu plasenta dan janin ya. Yang dibungkus oleh membran membran ketuban ya. Jadi ketuban, di dalam air ketuban dibungkus oleh membran ketuban ya. Plasenta berfungsi untuk menarik nutrisi cairan dan darah dari ibu, sedangkan membran ketuban itu
berfungsi untuk melindungi bayi dari air ketuban yang pecah. Jadi kalau kita gambarkan ya, itu kalau ini uterus itu ya, uterus, nah sini, maka bayi itu kalau ini plasenta ya, plasenta, ini tali pusat. Nah, maka kalau ini bayinya, ini bayi ya, nah, dia akan diselubungi oleh membran ketuban ya, ini, nah, terus dia berenang-renang dalam air. Nah, ini air ketuban, makanya dia bisa berubah-ubah posisi dan fleksibel. Ya, organ reproduksi wanita memang selain reproduksi internal, internal seksual, ini reproduktif internal seksual, ini juga di sini nanti masih berhubungan dengan apa? Produksi ASI ya. Ini juga organ reproduksi. Makanya ini sangat berhubungan sekali. Ketika menstruasi mungkin maminya tegang ya, payudara yang tegang, dan juga kemeng ya, sakit ya, karena berhubungan juga dengan organ reproduksi ya, ketika mau menstruasi ya, premenstruasi istilahnya. Baik, lanjut. Ini tadi sudah untuk sistem reproduksi wanita, ada organ luarnya ya, ada vulva, klitoris, vagina. Ya, vulva itu adalah apa? Semua ini namanya vulva, vagina yang ada di sini. Nah, kalau ini ada oviduk, ovarium, uterus, vagina itu organ dalam. Ya, organ dalamnya. Oviduk itu adalah atau tuba fallopiae ya, berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus ya. Tadi saya gambarkan di oviduk itu adalah sini, kalau ini uterus ya. Nah, di sini. Nah, gini. Nah, di sini. Ini oviduk atau tuba fallopiae. Panjangnya sekitar 10 cm ya. Ini rawan di situ untuk apa? Hasil konsepsi itu kejepit ya di tuba fallopiae, sehingga terjadi nidasi di situ. Ya, jadi ada terjadi nidasi di sini. Ya, dia seharusnya setelah terjadi pembuahan di sini, dia akan turun ke dalam rahim. Tapi kadang-kadang di sini sempit ya, disempit, terus dia akan tetap di situ dan berkembang di situ. Akhirnya tuba fallopiae-nya membesar dan pecah ya. Ini bisa mengancam kematian ibu. Namanya KET ya, kehamilan di luar kandungan, bukan di dengkul ya, di luar kandungan tuh, tapi di tuba fallopiae ya. Nah, ini bisa pecah ya, kehamilan ektopik ya. Ektopik itu ya di luar tempatnya. Ektopik terganggu ya, ganggu tuh. Ini oviduk atau tuba fallopiae. Uterus atau rahim merupakan rongga pertemuan dari oviduk kiri dan kanan berbentuk buah per ya, dengan bagian mengecil disebut dengan leher rahim ya. Jadi kalau Anda nanti bisa melihat ini uterus ya. Nah, sini gambarnya gini ya. Nah, ini. Nah, ini leher rahim ya, leher rahimnya. Ini uterusnya. Tempat perkembangan sigut hasil pembuahan di dalam rahim sini ya. Nah, ini harus menempel di sini, di dinding di sini, jangan di sini. Kalau di sini nanti plasentanya bisa sebagian nempel endometrius, sebagian tidak, sehingga terjadi perdarahan terus ya. Disebut dengan plasenta previa ya. Previa. Jadi gerak sidik perdarahan, gerak sidik perdarahan ya. Dan dinding uterus itu mengandung banyak pembuluh darah, otot polos ya, dan juga menghasilkan lendir. Ini yang paling penting untuk sebagai proses sterilisasi ya, pembersihan dari rahim, dan juga untuk media pelicin ketika hubungan seksual ya. Ovarium, indung telur ya.
Ovarium itu adalah kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan ovum, hormon estrogen dan hormon progesteron. Luar biasa ya ovarium itu. Nah, estrogen disekresi oleh folikel de Graaff dan dirangsang oleh FSH. Jadi estrogen itu disekresi oleh folikel de Graaff dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita ya. Kalau estrogen ini berfungsi pada wanita ini untuk perangsangan ya, folikel primordial menjadi folikel de Graaff. Sedangkan progesteron ya, progesteron ini disekresi oleh korpus luteum dan dirangsang oleh LH ya, luteinizing hormone. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuahi. Jadi progesteron itu fase sekresi pada menstruasi ya. Ovarium ada sepasang kiri dan kanan. Jadi begini, ketika ini rahim ya, rahim itu gini, ketika dia itu ada pertumbuhan endometrium ya, ini fungsi dari estrogen ya, tumbuh, endometriumnya tumbuh. Lah setelah itu estrogennya naik, ini estrogen naik, terus turun, estrogen naik, estrogen naik, terus setelah estrogen naik itu progesteron naik ya. Ini estrogen, progesteron. Tadi estrogen itu pertumbuhan endometrium, progesteron itu fase sekresi ya. Jadi yang fase sekresi itu yang memberikan cairan ya, cairan ini mengandung glikogen atau gula yang berfungsi untuk makanan zigot ya, seperti itu. Progesteron lah, setelah progesteronnya itu turun, kalau tidak ada nidasi, progesteron turun, maka ya, kalau progesteronnya turun, maka lepaslah endometrium dari dinding rahim. Itu disebut dengan menstruasi lah. Estrogen ini ketika fase puncaknya ya, itu dia disebut dengan ovulasi ya, atau pematangan sel telur dari primordial, sel telur primordial menjadi de Graaff ya, de Graaff yang siap dibuahi. Jaraknya berapa antara menstruasi dengan ovulasi? Itu adalah 14 hari normalnya ya. Jadi jaraknya itu 14 hari. Jadi 14 hari inilah kalau kita lihat sebagai KB kalender istilahnya ya. Kita biasanya nyebutnya seperti itu. Jadi kalau ini menstruasi ya 14 hari itu terjadi ovulasi. Sel telur itu usianya adalah 2 hari ya. 2 hari. Ovum ya, ovum itu usianya 2 hari. Makanya biasanya tidak boleh hubungan seksual itu adalah min 2 hari, min 2 ke sana atau plus 2 ke sana ya. Jadi kalau tanggal 14 ini berarti ini tanggal 12 sampai tanggal 16 ya. Ini tidak boleh seksual intercourse. Ya sini 12, 13, 14, 15, 16 ini nggak boleh ya. Seperti itu. Karena terjadi ovulasi ya, sehingga setelah hari ke-16 itu ovumnya menjadi mati ya, seperti itu. Namanya KB kalender untuk pasangan-pasangan muda yang belum menginginkan punya anak. Oke, menstruasi sekilas tadi sudah saya sebutkan. Jadi haid adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus ya, pelepasan endometrium saat ovum tidak dibuahi ya. Ada beberapa hormon yang bekerja sama antara hipotalamus dan ovarium, FSH dan LH tadi ya, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Fertilisasi ini adalah bertemunya sperma dan ovum ya dalam proses fertilisasi atau pembuahan ya. Ini juga mengandung jenis enzim untuk menghancurkan
hyaluronid atau corona radiata pada sel telur ovum. Jadi kalau saya gambarkan, kalau ini ada ovum, maka sperma itu ya, ini ada kepala, ada badan, ada ekor ya, dia akan masuk, tapi ini diselimuti oleh corona radiata ya. Kalau satu kali ejakulasi itu 3 cc, 1 cc nya itu kurang lebih ada 400 ya, 400.000 ya sel sperma. Ini berarti 4 cc, 3 cc itu ada 1,2 juta ya sel sperma yang masuk, yang nembus ke corona radiata, dan ini rata-rata hanya satu yang bisa masuk. Siapa itu? Ya kita ini ya, makanya kita itu masih dalam kandungan sudah berkompetisi dengan 1,2 juta calon-calon manusia yang lain ya. Oke, zona pellucida yang enzim untuk menghancurkan glikoprotein pada zona pellucida, anti-fertilization maka pada oosit sekunder. Jadi sperma itu punya senjata ya, sperma yang kuat lah yang bisa membuahi ovum ya. Lanjut, ini fertilisasi pembuahan ya, ini yang saya sebut tadi ovum. Ini ada corona radiata di sini, zona pellucida. Fertilisasi pembuahan itu prosesnya seperti ini ya. Jadi mulai dari bertemunya ya, jadi ovulasi melepaskan oosit sekunder ya, terus ada pembuahan di sini, pembuahan, terus sel tunggal, 2 sel, 4 sel, 16 sel ya, blastokista tahap akhir, terus menempel implantasi di dalam endometrium hari ke-8 dan sampai 9. Jadi implantasi itu 8 atau 9 setelah terjadi pembuahan ya. Jadi 8 sampai 9 hari setelah konsepsi ya, itu menempel ya, atau namanya implantasi ya, implantasi. Oke, lanjut ya. Ini tadi sudah organ reproduksi wanita. Ini tadi sudah ya, vagina, vulva ya. Anda bedakan antara vagina dengan vulva. Vagina itu organ reproduksi dalam, sedangkan vulva itu organ reproduksi luar, celah terluar dari organ kelamin wanita namanya. Makanya kalau ada tindakannya itu namanya adalah vulva hygiene ya, vulva hygiene, bukan vagina hygiene ya, karena vulva itu ya ini seluruh organ di sana, ada vagina, ada uretra, ini vulva hygiene dibersihkan di sini ya. Itu klitoris saya tadi sudah menyebutkan, ini bukan erektil sama dengan pada laki-laki. Terus ini terjadi proses nidasi ya. Tadi ada plasenta, ada plasenta bener ya, ada ini untuk menutupi ini, untuk menutupi amnion ya, atau air ketuban ya. Nah, ini Anda lihat endometriumnya ya. Jangan sampai di sini nempelnya. Di sini nempel, nanti beberapa plasenta tidak bisa masuk ke endometrium dan menetes terus darahnya ya, sehingga terjadi perdarahan terus-menerus dan anemi, membahayakan jiwa wanita. Ini prosesnya ya, mulai pembentukan plasenta ya, ada arteri dan venanya. Lanjut, nah ini sudah tampak semester 3, semester 2, semester 1 ya, tempel-tempelannya. Terus lanjut, ini bagian-bagian tadi sudah saya jelaskan tadi ya, semuanya. Ini yang internal. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.